Ibadah di surga ya Allah. Alhamdulillah. Terkuak fakta baru kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Yosep yang merupakan suami Tuti dan ayah Amalia ternyata punya utang fantastis. Kabarnya, Yosep berjanji membayar utang pribadinya menggunakan dana bos dari Yayasan Bina Prestasi Nasional. Belum sempat dibayar, Yosep justru kini dipenjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Utang Yosep ketahuan setelah ada orang yang menagih pada Yoris Raja Amarullah anak Tuti. Orang tersebut mendatangi rumah dan bertemu istri Yoris. Ditelepon sama istrinya, katanya nagih utang Pak Yosep, kata pengacara Yoris, Leni Anggraini, dikutip dari YouTube di Diskursus.net. Nominal utang Yosep pun terbilang fantastis, sebesar 55 juta rupiah, terang Leni. Dari surat perjanjian, Yosep meminjam uang pada tanggal 6 Maret 2023. Dia berjanji akan melunasi tahun 2024 dengan terbit bulan Oktober 2023. Saya baca di perjanjian surat pernyataan hutangnya, kata Leni. Orang tersebut sengaja menagih utang Yosep pada Yoris, sebab saat ini bekerja sebagai kepala sekolah di Yayasan Bina Prestasi Nasional. Pasalnya Yosep menjanjikan membayar utang menggunakan dana bos. Alasannya menagih ke Yoris karena tersangka Y sudah dipenjara, akhirnya nagih ke Yoris. Karena Yoris memegang sekolah yang mencairkan uang di sekolah. Karena Y janji bayar utang dengan dana bos. Dana bos bukan untuk bayar utang, itu buat operasional sekolah, jelas Leni menirukan ucapan Yoris. Perlu diketahui, pasca kasus Subang, Yosep langsung menjabat sebagai Ketua Yayasan Bina Prestasi Nasional. Yosep menggeser Yoris yang awalnya ketua yayasan, kini menjadi kepala sekolah. Ia juga sempat menunjuk Danu menjadi bendahara demi mencairkan uang sebesar 200 juta rupiah sesaat setelah pembunuhan ibu dan anak di Subang. Yosep beralasan meminjam uang sebesar 55 juta rupiah untuk membayar kuliah Amel. Bekas apa? Katanya bekas kuliah Amel. Ini kan ada kecurigaan saya, lucunya itu buat kuliah Amel. Amel kan udah meninggal 2021, ini hutangnya 2023 Maret. Apa iya ini uangnya untuk kuliah orang yang meninggal, kata Leni. Penagih utang bahkan sampai melontarkan ancaman. Ia mengancam akan membongkar borok sekolah bila utang Yosep tak dilunasi. Sampai ada yang mengancam, saya bongkar sekolah bahwa yayasan pakai dana bos sedangkan siswanya sedikit. Yoris gak takut, silakan aja, saya punya pertanggungjawabannya, kata Leni Anggraini. Yoris sendiri menolak membayarkan utang ayahnya. Ia justru berharap bila memang terbukti bersalah agar ayahnya dihukum mati. Jangankan mau bayar hutangnya, yang ada juga kalau bisa dihukum mati, boro-boro mau bayarin utang, kata Leni. Utang ini pun menjadi kecurigaan Yoris atas alokasi dananya. Uang 55 juta rupiah ini untuk apa nih, katanya. Kecurigaan lain adalah penagih utang mengaku tetangga Yosep di Cijengkol. Bila memang benar, mengapa tidak menagih sebelum Yosep dipenjara? Selain itu, ia curiga mengapa harus menagih pada Yoris. Sebab dalam surat perjanjian, utang ditandatangani atas nama Yosep, bukan Yoris dan yayasan.